Bagaimana cara menghadapi suami yang lebih sering main Mobile Legend? Saya merasa memiliki kesalahan pada saudara saya sudah sangat lama, sampai saat ini tak bisa jumpa karena tak tahu alamatnya di mana. Carilah di Google, ketik di Google www.google.com, habis itu tulis sedulurku. Endi sampean? Di luar tema Pak Ustadz, gak apa-apa, di luar angkasa aja kita bahas. Apa hukum chatting dengan lawan jenis? Jangan, karena semua berawal dari chatting, lama-lama browsing, lama-lama moncing, lama-lama kencing. Bagaimana menolak seorang laki-laki yang ingin menikahi saya? Lelaki tersebut masih berstatus mahasiswa. Saya sendiri belum siap untuk menikah karena masih mahasiswa. Sesama mahasiswa tak boleh nikah. Yang boleh itu mahasiswa sama mahasiswi. Jadi adik-adik yang perempuan, kalau ada anak mahasiswa UIN, mahasiswa UNRI datang mau meminang engkau, adinda, kupinang kau dengan bismillah. Yang ngomong jawab iya atau tidak itu bukan kalian, tapi kalian punya wali 6. Wali kalian 6. Siapa wali kalian? Ayah, atuk, mbah, abang ayah, adik ayah, abang dan adik. Wali itu ada 6. Jadi kalau ada laki-laki ngomong, kalian kasih tahu, kamu jangan ngomong sama saya, ngomong sama wali saya. Walinya mana? Tupak dan Ramil. Langsung nggak jadilah. Ngomongnya ke wali. Wali dulu, walinya yang nanya anak gadis. Duk, itu ada anak mau minang kamu mau apa enggak? Kalau dia diam, berarti dia setuju. Dalam hadis Nabi, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Anak gadis dulu gitu, diam. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Apa hukum membeli hewan untuk kurban dari peternak non muslim? Kita kalau mau beli, ada warung muslim, ada warung non muslim. Bukan kita benci non muslim, kita beli ke muslim karena membantu ekonomi dia supaya dia nanti bisa menyekolahkan anaknya. Betul? Tapi kalau benda itu tidak ada, ya kita beli ke warung muslim. Pak non muslim ya, aku mau beli pak. Mau beli apa? Babi 2 kilo. Tak boleh. Tapi kalau dia beternak sapi, iya boleh. Dia jual paku, iya boleh. Aku mau beli paku pak. Ini paku kau belum Islam, kusunat dulu paku. Jangan. Oleh sebab itu maka tidak ada halangan bermuamalah, berinteraksi sosial dengan non muslim. Tak ada larangan selama yang dibeli yang dijual itu benda yang halal. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi meninggal dunia, wadir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bisalasina sa'an. Nabi meninggal, baju besinya tergadai di tangan Yahudi. Itu menunjukkan boleh berjual beli dengan non muslim. Dalilnya jelas. Saya merasa memiliki kesalahan pada saudara saya sudah sangat lama, sampai saat ini tak bisa jumpa karena tak tahu alamatnya di mana. Carilah di Google, ketik di Google www.google.com, habis itu tulis sedulurku. Endi sampean? Bagaimana cara saya minta maaf Pak Ustadz? Kalau tidak bisa dijumpai, selesai sholat doakan dia, ya Allah saudaraku ini dimanapun berada, panjangkan umurnya kalau dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal dunia, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Begitu cara minta maaf, mendoakan kepada saudara yang sudah meninggal dunia. Ustaz Somad iyalah, Ustaz Somad bisa doa pakai bahasa Arab, saya nggak bisa pakai bahasa Arab. Doa nggak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah saudaraku ini, saya nggak bisa pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz, pakai bahasa Jawa. Iki pojone orang teko wis pirang-pirang dina piye, iki wis ngalor ngidul ngetan. Loh, saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Minang. Doa pakai bahasa mana? Iko banyak banan yang kemenitakan di patamu alum balaki nang kadua alum babini nang kaampe bacarai pulau.
Doa itu yang penting 4 saja pakai bahasa Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Salat enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Salat enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tak boleh. Sekarang ada aliran baru dikirimkan ke HP saya, sholat pakai bahasa Indonesia, batal. Di luar tema Pak Ustadz, enggak apa-apa. Di luar angkasa aja kita bahas. Apa hukum chatting dengan lawan jenis? Jangan. Karena semua berawal dari chatting, lama-lama browsing, lama-lama moncing, lama-lama kencing. Setan tidak pernah mengajak ayo berzina, enggak. Berawal dari nazratun, pandang memandang. Setelah memandang, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fakalamun, ngomong, hai. Setelah itu, fasalamun, fakalamun, famau'idun, faliqaun. Habis itu janjian ketemuan. Oleh sebab itu jangan chatting-chatting. Nanti sampai masanya, setelah kalian berhasil, hai anak-anak muda, anak-anak lajang, ingat, sukses kalian, bisnismen kalian, petani sukses kalian, sawit kalian luas, duit kalian banyak, berdatangan semua anak-anak gadis itu insyaallah. Kalau tak percaya, nanti buktikan. Buanglah mantan pada tempatnya. Bapak ibu orang tua juga menjaga. Kalau datang anak lajang ke rumah, mau ketemu, Pak, anaknya mau saya bawa malam ini ya. Jangan. Ustadz Somad sudah ceramah, katanya anak lajang sama anak gadis jangan jalan-jalan. Stop. Sebentar aja Pak. Tidak. Kami mau ke Bangkinang makan mie ayam. Tidak. Nanti Bapak kami kasih sebungkus. Boleh. Tak boleh. Kalau sudah tidak sekali tidak. Anak saya sedang mengandung. Alhamdulillah. Udah nikah apa belum? Jangan terlalu mudah mengucapkan. Sama saya sering terjebak gini. Ada orang napasnya tersengal-sengal. Ustaz Somad, ini ada kambing baru ditabrak mobil, boleh nggak kami potong dengan nama Allah. Sudah selesai tutup baru saya sadar, kambing siapa? Nah, itu jadi kita harus. Anak saya sedang mengandung, tentu sudah menikah dulu. Sebagian orang menyarankan membawa gunting sama sisir. Apakah itu termasuk syirik Pak Ustadz? Jadi hantu zaman dulu takut sama gunting, hantu zaman sekarang nggak main lagi. Pas dibawa gunting, apa nih kata dia, ini hantu zaman now. Jadi Aisyah membuka bantal. Ketika Aisyah membuka bantal, dia lihat ada pisau silet di bawah bantal. Maka kata Aisyah, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kami membawa-bawa ini. Lalu bacanya apa? Bacalah zikir dan doa ruqyah pagi. Pagi baca kul huwallah 3 kali, kul ambil falak, kul bin nas, al-fatihah, ayat kursi, awal al-baqarah, ujung al-baqarah. Kalau ditulis ayat di kertas boleh apa boleh tidak Pak Ustaz? Amalan salaf kata Abdullah bin Abbas, menulis ayat di kertas, dimasukkan ke tempat air minum, airnya diminum boleh, dibacakan ke air boleh. Tapi kalau ditulis di kertas digantung tamimah, dikhawatirkan nanti dibawa masuk WC. Masuk WC tak boleh. Sedangkan cincin Nabi tertulis Muhammad Rasulullah saja tak boleh. Takut nanti dibawa masuk WC, terjebak pada perbuatan haram. Jadi meminta doa kepada Allah, minta jauhkan dari setan, baca ayat kursi, baca kul huwallah, baca kul falak, baca kul bin nas, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa sami'ul alim, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Jika zakat penghasilan diberikan kepada saudara, boleh apa tidak? Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak wajib menafkahi istri, anak, cucu. Kalau anaknya tak mampu, orang tua, ibu atau ayah, mertua, tak boleh diberikan zakat. Panggil istrinya, ini uang 3 juta belanja kita sekaligus zakat emas bulan ini. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Tidak boleh. Tapi orang yang tidak wajib dinafkahi boleh diberikan zakat.
Apakah mesti diucapkan? Takutnya kalau diucapkan nanti dia tersinggung. Mas, aku beri engkau 3 juta zakat bukan engkau adalah fakir miskin ya. Itu dia tersinggung. Kasih saja, niatnya sampai. Innamal a'malu binniat. Bagaimana anak menasehati orang tua yang melakukan dosa besar? Ini terbalik-balik udah dunia nih. Orang tua pula yang berbuat dosa. Dulu kita tahu kenakalan remaja, rupanya di sini terjadi kenakalan orang tua. Anak-anak muda yang kalian sudah hijrah, sudah tobat, jangan kalian menceramahi bapak ibu kalian. Jangan pulang dari sini panggil papa, sini, mama, sini duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan cara yang santun. Ayah, ini ada ceramah dari Ustadz. Ustadz apa namanya? Ustadz Somad. Apa kata dia? Ini kata dia ya. Coba dengar ceramahnya. La taqrabuz zina. Jangan berzina. Kok dia tahu saya berzina? Jadi jangan pakai lidahmu tapi pakai lidah orang lain. Ini pertanyaan mesti dibacakan. Karena dia ngetik pakai print. Ini kalau nggak dibacakan didoakannya kita mati berdiri. Apakah boleh orang non muslim masuk masjid mengikuti pengajian? Non muslim masuk masjid, apa salahnya? Mana dalilnya? Nabi menyambut orang Kristen Najran dari Yaman sebanyak 70 orang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Ali Imran. Mereka bertanya tentang Yesus itu siapa? Yesus punya ibu namanya Maryam. Maryam punya ibu namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Keluarga ini disebut dengan Ali Imran. Itulah sebab turunnya Ali Imran. Non muslim masuk masjid kita nggak apa-apa. Tapi apa kata pepatah Melayu? Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah musim padi, dia akan turun ke bawah. Kenapa? Karena ada padi. Apa maksud ceramah Ustaz? Mereka ke masjid karena sudah dekat pilkada dan pilkabin. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Boleh tidak berkurban suami yang telah meninggal? Berkurban untuk suami yang sudah meninggal boleh. Mana dalilnya? Nabi memotong kurban. Allahumma azaan Muhammad wa ali Muhammad. Ini ku sembelih kurban untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal dunia. Kambing yang kedua, Allahumma azaan Muhammad wa ummati Muhammad. Ini ku potong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Itu menunjukkan kurban untuk orang meninggal dunia sampai menurut mazhab Hambali silakan. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i harus ada wasiat. Menurut mazhab Maliki boleh tapi dagingnya nggak boleh dimakan. Saya pakai mazhab Hambali, tidak perlu wasiat dan dagingnya boleh dimakan, pahalanya sampai. Pahalanya sampai. Kalau ada yang ragu nggak sampai, mana nama lengkapnya? Nanti kalau dia meninggal saya kurbankan. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Apa hukumnya membungakan uang? Oh, di sini uang bisa berbunga. Dalam majelis taklim, uang dibungakan ibu-ibu yang akan dikembalikan ibu-ibu. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, terkumpul duit 10 juta. Siapa yang mau minjam, silakan. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Pinjam 2 juta, bayar 2.200.000. Pinjam 10 juta, bayar 11 juta. Riba. Riba, walaupun yang buat ibu-ibu pengajian. Yang penting kan ada niatnya Pak Ustadz. Ini tak berlaku niat. Oh, jadi kalau niatnya baik jadi baik. Kalau gitu tak ada orang berzina. Kok kenapa berzina? Niatnya baik. Yang mengikut itu syariatnya diikut, bukan ngikut niat baik. Baik kata Allah, baik kata Rasulullah, baik niat. Baru bapak ibu yang membungakan duit berhenti. Orang yang makan riba 5 efeknya. Pertama, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan.
Kerasukan setan itu apa Pak Ustaz? Kesambet. Kalau pernah nengok orang kesambet, gitu nanti dia bangkit dari kubur. Kalau nampak nanti ada orang bangkit dari kubur di akhirat di padang mahsyar macam orang kesambet kerasukan setan, itulah yang orang makan riba. Sampean makan riba dulu kan? Rupanya dia ngelihat kita sampean lebih akeh lagi. 2, duit riba diambil 200.000 riba. Duit riba dimakan, belikan ke beras masuk rice cooker jadi nasi disuap. Allah mau barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Lidah makan haram. Berdoa, Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Lidahmu makan haram, tak dikabulkan Allah doa, makan riba. 3, duit riba dibawa pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram. Pantasan balik haji nggak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, balik haji tak bercelana sama sekali. Gara-gara berangkat pakai duit Arab. 4, kau bersedekah, sedekah duit riba. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Duit riba dibelikan bakso, dikasih ke anak. Duit riba beli mie ayam, kasih ke anak. Duit riba beli nasi bungkus, kasih ke anak. Anak makan riba. Makanan bakso sebiji berubah jadi darah masuk ke dalam jantung, dari jantung darah naik ke otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Otak anak jadi hitam kotor gara-gara makan riba. Heran saya Pak Ustadz, anak saya masukkan ke pesantren kabur. Anak saya kirim ke Lirboyo, ke Gontor, ke Purba, ke Tebu Ireng, tapi pulangnya bukan jadi orang, jadi hantu, jadi setan. Yang salah bukan dia, karena kita memberikan makan riba. Takutlah kepada Allah, jangan makan riba. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua selamat. Yang sudah sempat makan riba berhenti. Duit sisa ini gimana Pak Ustadz? Boleh dicampakkan? Jangan. Jadi duitnya mana? Masukkan ke masjid. Niatnya bukan untuk sedekah, tapi mengembalikan uang umat kepada umat. Uang umat. Berhenti. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya memang tak pernah makan duit riba ini. Berapa? 10.000. Iyalah 10.000. Kalau 10 juta, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Sepengetahuan saya, menagih hutang adalah kewajiban. Tapi saya sudah lelah menagihnya. Bolehkah kewajiban itu tidak usah dilakukan lagi? Ayat paling panjang. Ya. Sorban ini hadiah dari Palestina. Seumur hidup saya inilah baru hadiah dari Palestina. Dalam hadis dikatakan al-hadiyah la tuhda. Hadiah tak boleh diberikan pada orang lain. Tapi ada yang saya beli sendiri, ada di rumah. Ayat paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282, ayat tentang menulis hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas tertentu, faktubu, tulis. Maka jangan sampai tidak menulis hutang piutang. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk surga, ilat dain, kecuali hutang. Jadi kalau ada tetangga menagih hutang, itu bukan berarti dia pelit. Kalau ada tetangga menagih hutang, bukan berarti dia benci. Tetangga yang menagih hutang, dia ingin menyelamatkan engkau, jangan sampai di akhirat engkau punya tanggungan dan matimu menjadi mati konyol. Maka tetangga ini baik. Makanya ngerti, ngajinya harus sama. Jangan sampai tetangga datang, kapan bayar utang? Ente kan hartamu banyak. Maka yang pertama, tagih. Tapi Pak Ustadz, rasanya lebih banyak modal nagihnya daripada utangnya. Gimana? Fanaziratun ila maisarah. Yang pertama, catat. Yang kedua, beri dia tenggat waktu sampai dia lapang. Kamu kapan bisa bayar? Saya bayar insya Allah 1 Mei Pak Ustadz. Tahun berapa? Tahunnya harus jelas.
Karena kalau tahunnya nggak jelas, Mei itu bahaya. Maybe yes, maybe no. Kapan kamu bayar? 1 Mei 2019. Oke. 1 Mei 2019 tagih lagi. Kapan kamu bayar? Aduh, belum ada juga. Wah, aku sudah lelah. Kalau gitu pakai ayat yang ketiga. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan lebih baik. Karena aku sudah lelah menunggu. Daripada aku stres, depresi, stroke, mati berdiri. Udah aku sedekahkan aja, ambil. Itu paling bagus. Ayat ini yang ngapalnya kita yang beri pinjaman. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan lebih baik. Yang ngapal ayat itu kita yang memberi pinjaman. Tapi sekarang malah terbalik. Yang ngapal ayat itu yang minjam. Ketika kita tagih, kapan kamu bayar? Langsung dia bacakan. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kamu sedekahkan lebih baik. Sejauh mana semestinya kita berbuat baik kepada tetangga. Sebab kadang kalau perbedaan baik dan bodoh sangat tipis. Ketika engkau mengikhlaskan hutangmu, itu engkau bukan bodoh, tapi engkau sedang melihat keadaan dia. Tapi kalau dia kaya, ekonominya mapan, kau tidak tuntut, maka engkau bodoh. Sementara uang itu banyak, bisa kau ambil, kau serahkan kepada anak yatim, panti jompo. Jadi tidak selamanya perbuatan memaafkan itu bodoh. Ketika ada orang meminta maaf, kau katakan maaf. Itu bukan berarti engkau bodoh. Saat itu engkau ingin melepaskan ikatan-ikatan. Supaya jangan sampai menjadi sangkutan di padang mahsyar menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka beda bodoh dengan pemaaf tidak bisa disamakan. Ada saatnya bodoh. Saya tidak setuju nanti Pak Ustadz, pengajian kita sore ini tentang sabar ya. Ya, pengajian kita sabar. Anak kita diganggu tetangga sabar. Istri kita dilarikan tetangga sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Harus ada bersikap. Nabi itu kan lembut Pak Ustadz. Nabi itu kan baik Pak Ustadz. Nabi itu kan ramah Pak Ustadz. Betul. Tapi ada saatnya Nabi marah. Kapan Nabi marah? Ketika masjid dibiarkan kosong. Saat itu Nabi menempatkan marah pada tempatnya. Layan tahiyanna. Mereka yang sholat di rumah, yang tidak ke masjid, berhenti. Jangan ulang lagi. Kalau tetap kalian sholat di rumah, masjid kalian biarkan kosong, tetangga-tetangga tidak peduli kepada masjid, la uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka. Ada saatnya Nabi marah. Islam tidak hilangkan marah. Islam tidak memutuskan orang marah. Islam menempatkan marah pada tempatnya. Tapi jangan sedikit-sedikit marah. Bisakah mempelajari agama Islam tanpa mengerti bahasa Arab? Saudaraku, SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris, kuliah 4 tahun bahasa Inggris. Padahal kau pakai bahasa Inggris itu cuma naik pesawat, itu pun yang bisa kau tangkap cuma 3. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Sholat pakai bahasa Arab, mana ada orang sholat pakai bahasa Indonesia? Yang sholat pakai bahasa Indonesia bisa dituntut penistaan agama. Karena tidak ada ikhtilaf antar semua mazhab. Sholat menggunakan bahasa Arab, tidak diterjemahkan. Tidak ada orang di Indonesia yang menerjemahkan inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala for you, oh my God. Maka kau mengerti bahasanya. Paling tidak faham. Saya tidak menyuruh bapak ibu menghafal. Jangan dihafal, jangan diterjemah. Jangan diterjemah. Saya belajar bahasa Sunda. Maka yang perlu saya hafal kosakata di awal-awal itu saja. Kalau sudah lancar, tidak perlu diterjemah lagi. Kumaha atuh damal? Enggak perlu. Kumaha apa kabar? Dahar makan. Enggak perlu lagi. Mangga, begitu banyak buah. Kenapa mangga terus yang disebut? Tidak perlu diterjemahkan. Yang penting faham. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fanni. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang belum belajar, belajar. Tidak ada alasan usia. Seorang orientalis, orang kafir, orang yang tidak mengerti Islam, dari Prancis dapat hidayah, masuk Islam, belajar bahasa Arab umur 60 tahun. Umur 60 tahun belajar bahasa Arab bisa. Di Bogor, nanti pergi ke Bogor, ada di sana alumni Al-Azhar Kairo Mesir,
adik-adik kelas saya, bahkan ada kakak kelas saya, punya program namanya Bak Kata. Ingat, catat baik-baik, dari Bogor nama programnya Bak Kata. Memahami kosakata Al-Quran dengan simpel dan mudah. Orang-orang tua, 40, 50, belajar kosakata Al-Quran. Baik, ceramah penting, tablik akbar penting. Tablik akbar penting, 6 bulan sekali, setahun sekali, untuk bangkitkan semangat. Tapi jangan cukup di tablik akbar, nanti ngaji, buat pengajian. Pengajian Bak Kata di masjid, dibuat acaranya sepekan sekali, seminggu sekali, sebulan 4 kali, atau setiap sebulan seminggu 2 kali. Maka ini bagus, memahami kosakata Al-Quran. Untuk memberikan motivasi, baik. Ustadz, saya takmir Masjid Al-Multazam, masjid ini. Oh, Masjid Multazam namanya. Alhamdulillah saya lulus seleksi ke Azhar tahun ini. Tapi sampai saat ini muafakah belum turun. Sehingga visa belum turun. Dan kami belum bisa berangkat. Kami mahasiswa baru Al-Azhar minta doa. Ini adik kelas saya 20 tahun. Saya lulus ke Al-Azhar tahun 1998. Sekarang adik kelas saya lulus dari jamaah Bapak Ibu 2018. 20 tahun yang lalu perasaan saya sama seperti beliau, gundah gulana. Saya sampai ke Mesir tanggal 5 September tahun 1998. 20 tahun lagi adik saya ini akan pulang. 20 tahun lagi Abdul Somad meninggal, dilanjutkan tongkat estafet oleh adik ini. Kita akan doakan bersama-sama, mudah-mudahan anak-anak Indonesia yang lulus ke Azhar diberikan kemudahan untuk belajar di Universitas Azhar, insyaallah. Bagaimana hukumnya memakai software bajakan untuk mencari penghasilan? Lihat dulu. Kalau software itu sudah menjadi umum sudah di seluruh Indonesia. Hampir 90% tidak ada yang pakai original. Memang dia bajakan. Bahkan yang punya perusahaan itu pun diam-diam seperti membiarkan orang membajak. Maka itu tidak jadi masalah. Tapi kalau software ini dijual, saya baru beli software Microsoft 2 juta. Lalu kemudian saya nakal, misal, lalu saya cari hacker. Tolong kamu cari ini supaya gratis. Oh, ini tidak bisa, kita sudah berbuat curang. Ini kan bukan punya orang Islam, Pak Ustaz. Ini punya orang kafir, Pak Ustaz. Ini tidak seakidah, Pak Ustaz. Tetap nggak boleh. Mana dalilnya? Nabi Muhammad SAW meninggal, baju besinya tergadai di tangan orang Yahudi. Ditanya orang Yahudi, "Ye Yahudi, dari mana kamu dapat baju besi Nabi Muhammad?" Dia dulu ada pinjam gandum, dibayar. Itu menunjukkan walaupun beda agama, kita tetap membayar. Berapa mereka membayarnya? 30 sok gandum. 3 kali 3, 90 kilogram gandum. Hutang Nabi Muhammad kepada orang Yahudi tetap dibayar oleh sahabat Nabi. Itu menunjukkan hutang piutang kepada non-muslim tetap dibayar. Jangan mentang-mentang berbeda, dibiarkan saja. Biar aja lah, nggak seakidah, tidak dibenarkan. Atap rumah tetangga di atas batas sehingga air hujan jatuhnya di pekarangan saya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Sedangkan asap, aroma, bau masakannya saja masuk, sudah masuk kategori menzolimi. Bagaimana dengan atapnya? Makanya rumah-rumah sekarang alhamdulillah ketika atap, di bawah atapnya dipasang itu, apa namanya? Dipasang talang air sehingga airnya tidak jatuh ke bawah. Itu yang paling baik. Kita pasang talang sehingga tidak masuk. Dibiarkan pincuran atap lewat tanah. Ini batas tanah. Sengaja dibuat masuk kena air banjir. Engkau sudah berbuat zalim. Ittaquz zulma. Tapi ingat, negara kita bukan negara riba. Kita bukan pakai hukum laut. Ikan paus memakan ikan hiu makan ikan lumba-lumba memakan ikan tongkol makan ikan. Bukan, kita tinggal di negara hukum. Kita bisa lapor tuntutan tidak menyenangkan, tapi kalau masih bisa musyawarah, ada RW, ada RT, ada tokoh masyarakat, ada alim ulama, duduk bersama. Ini komunikasi kaku, kenapa? Karena tidak ke masjid. Kalau ke masjid bertetangga pasti selesai. Nanti ada pengajian, sampaikan, Pak Ustadz, tolong pengajiannya malam ini tentang atap rumah yang airnya lewat ke tetangga. Wahai jamaah, siapa yang atap rumahnya lewat airnya ke tetangga sehingga tetangganya banjir, dia zalim. Selesai pengajian, mohon maaf Pak Ustadz, yang atapnya lewat nggak datang.
Nggak bisa main sindir-sindir, harus duduk bersama, harus dibicarakan. Karena kalau tetap dipertahankan, sebenarnya kita bukan sedang mempertahankan kebenaran, tapi kita sedang membiarkan tetangga kita masuk neraka jahanam. Cara membedakan bisikan setan dengan bisikan malaikat, mengajak sholat berjamaah, mengajak menjalin silaturahim, mengajak kebaikan, malaikat. Kalau nanti pas ketika berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba datang orang bersorban, jenggotnya panjang, pakai tasbih, hai Abdul Somad, berhentilah engkau berzikir, semua dosamu sudah kuampuni, dan engkau sekarang sudah kuangkat menjadi wali. Maka saya akan nanya, wali murid atau wali kelas? Ini bukan malaikat, ini setan. Dari mana Ustaz tahu? Bukan dari jubahnya, bukan dari sorbannya, bukan dari tasbihnya, tapi dari bisikannya meninggalkan ibadah. Makanya syariatnya harus kuat. Ila ra'aitar rajul, kalau engkau lihat ada seseorang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air. Ada orang berjubah, pakai sorban, jenggotnya putih, orangnya baik, terbang di atas awan, berjalan di atas air. La tartar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana dia istiqomah sholat berjamaah, bagaimana hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi yang dilihat bukan casingnya, tapi substansi. Jangan nanti ketika sedang tahajud malam, baca yasin, tiba-tiba datang bisikan, hai fulan, aku ingin menjalin pertemanan denganmu, aku adalah jin Islam. Belum tentu. Boleh jadi dia menyamar, boleh dia menipu, ingin menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyikapi tetangga yang tidak sholat? Padahal sudah sering diajak. Hai tetangga-tetangga yang belum juga sholat. Ustaz kok nunjuk tetangga? Saya nunjuk kamera. Nanti share, kirim ke nomor grup WA. Grup tetangga. Ada satu yang gak sholat, masukkan ke dalam. Kalau bapak yang ngomong dia marah, tersinggung. Kalau saya yang ngomong, dia marah juga, cuman saya jauh. Hai tetangga-tetangga yang belum juga sholat, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Maka gugur 4 fardu kifayah, tidak lagi dikafankan, tidak lagi dimandikan, tidak lagi disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Siapa yang akan mengantar engkau ke liang lahat? Siapa yang akan menguburkan engkau? Siapa yang akan memandikan engkau? Siapa yang akan mensucikan engkau? Siapa yang akan mengirimkan engkau doa? Selama ini tetangga yang kau hina, selama ini tetangga yang kau sombong, mereka yang akan mengangkat jenazah engkau ke masjid, mereka akan tetap juga menyolatkan engkau. Imam yang dulu kau ejek, sombong engkau, karena engkau lebih kaya, karena engkau lebih berkuasa, tidak mau engkau berada di belakang imam. Tapi sampai masanya jenazahmu, imam yang meminta, bawa jenazahnya ke dalam, bawa sini, letakkan di depan. Selama ini 1 kali takbir kau tidak mau, hari ini takbir diberikan 4 untuk engkau. Usolli ala hazihil janazah arba'at takbiratin, 4 sekalian solat jenazah. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua solawat, takbir yang ketiga Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa filana walahu wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Katanya bersedekah boleh terang-terangan. Pertanyaannya, sedekah yang bagaimana yang harus dilakukan secara terang-terangan Pak Ustadz? Ada orang bersedekah 600 batang pohon korma, namanya Abu Dehdah, hadisnya sahih, semua orang tahu. 600 batang pohon korma, ketahuan. Ada orang bersedekah kebun di depan Masjid Nabawi, namanya Bayroha, ada sumurnya, semuanya tahu. Ada orang namanya Abu Talhah, ada yang bersedekah sumur, nama sumurnya Bi'ru Romah. Laki-laki yang bersedekah itu namanya Utsman bin Affan, semua orang tahu. Jadi bersedekah tahu, nggak apa-apa. Ini sekarang ada orang bersedekah nggak mau ditulis namanya. Tolong Pak pengurus masjid, jangan tulis nama saya, buat hamba Allah aja, hamba Allah. Berapa Pak? 5.000. Mereka 600 batang korma disebut namanya.
kebun beserta sumur-sumurnya, disebut namanya. Saya takut ria, Pak Ustadz. Tarkul amal li ajlin nas, ria. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Wal amal li ajlihim syirik, beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Uang 100.000 sudah dipegang, lewat kotak hari Jumat, masukkan atau tak? Enggak jadilah. Kenapa? Nanti kalau saya masukkan, tetangga saya ngelihat, ria. Tidak jadi beramal karena takut dilihat orang, ria. Kalau gitu masukkanlah. Dimasukkan, syirik. Serba salah Pak Ustaz. Jadi gimana? Masukkan bismillah, bersihkan hati. Tapi tangan kanan masukkan. Ini sekarang orang tangan kanan masukkan, tangan kiri megang HP streaming. Alhamdulillah sudah infak 100.000 siang ini. Bagi yang suka tolong like and share. Rusak ibadah. Bagaimana cara menghadapi suami yang lebih sering main Mobile Legend? Ya Allah, suami-suami yang tetap juga main Mobile Legend, berilah mereka hidayah ya Allah. Amin. Semua mengucapkan amin. Ya Allah, suami-suami yang tetap juga gila main Mobile Legend, berilah mereka hidayah ya Allah. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Mudah-mudahan masuk ke dalam hatinya insya Allah. Udah selesai. Tak juga dia berubah, matikanlah dia ya Allah. Jangan diaminkan. Banyak yang istrinya udah mulai cemas. Kalian enak aja amin. Mati lagi. Saya kalau sempat ada yang meninggal malam ini, saya cabut besok langsung. Padahal jadwal saya besok sampai siang. Tapi kalau sempat ada mati yang tiba-tiba besok pagi datang orang meng-SMS Kiai, Pak Kiai, suami saya yang legend itu mati tadi malam. Langsung saya cari pesawat terpagi. Saya bukan takut apa-apa, dia minta gantikan pula. Hai suami-suami, masih ingatkah kau dulu ketika calon mertua memanggil namamu? Hai Fulan, hai Camry. Kebetulan nama lakinya Camry. Kenapa namanya Camry? Lahirnya 17 Agustus. Camry, kemerdekaan Republik Indonesia. Hai Camry. Iya Bapak, kau sebut nama Allah yang sebelumnya haram kau lihat, yang sebelumnya haram kau tengok, tapi ini menjadi halal atas nama Allah. Mitsaqan ghaliza, ikatan yang paling kuat. Ini bukan kau jumpa di tong sampah. Allah yang menjumpakan kalian. Berapa banyak yang ingin jumpa tak jumpa, betul? Ini kau anggap anak ini jumpa di pinggir parit, di tepi kali. Maka pulang dari sini katakan, Bang, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawabnya? So sweet saya. Berubahlah kalian laki-laki. Hai laki-laki yang tetap juga main Mobile Legend, berubahlah kalian. Kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5 hak. Ibu, adikku, kakakku, makcik, 5 hak kalian pada laki-laki. Pertama, makan. Udah kalian kasih bini kalian makan? Karena udah makan lah maka dia bisa datang. Kalau tidak, yang kedua, pakaian. Kalian kasih pakaian yang layak. Udah kasih pakaian? Sekarang banyak laki-laki tak memberi bininya pakaian, dikasihnya rok panjang, resleting belum berpasang. Ketiga, tempat tinggal. Udah kalian kasih tempat tinggal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Kalian didik dia, bukan kalian main Mobile Legend. Kalian didik dia, sholatnya, baca Qurannya. Kesana lah nunjuknya Pak Ustaz. Oh iya, sholatnya, Quran. Yang kelima, kalian perhatikan mereka. Kalian perhatikan mereka, jangan HP itu aja kalian perhatikan. Ingat, sekarang kalian sehat, sekarang kalian punya kuasa, sekarang kalian punya duit. Sampai masanya nanti kalian akan pensiun, stroke, stres. Siapa yang akan menyuap kalian makan di ruang ICU? Nih.
siapa yang akan mewudukan kalian, siapa yang akan mendudukkan kalian sholat, meleleh air mata kalian mendengar azan, hayya 'alas shalah, dia dengan sabar membawakan air wudhu ya bang, sabar bang, nggak apa-apa, tenang, 2 hari lagi selesai nih bang. Kalau kalian baik sekarang, dia akan baik juga nanti. Tapi kalau kalian kasar sekarang, asik dengan Mobile Legend kalian, sampai masanya kalian sakit, ingat, dia akan datang. Anak kalian sudah pergi, cucu sudah pergi, dia yang akan datang membawa sendok. Ini Mobile Legend. Hayya 'alas shalah. Abang kenapa nangis? Mau sholat dulu, kenapa sih main Legend aja? Akhir-akhir ini banyak terjadi gempa bumi di sebagian daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Apakah pertanda bahwa Allah murka kepada umatnya yang banyak melakukan perbuatan maksiat? Sebelum manusia ada di bumi, gempa itu sudah ada. Mana yang dulu? Manusia apa bumi? Bumi dulu. Bumi ini kosong dulu. Setelah itu baru dikirimkan Allah Adam sama, ingat, yang dikirim Allah itu Adam sama, karena ada juga yang bilang katanya Adam sama Asep. Adam sama Hawa. Mohon maaf Bang Asep. Kumaha atuh dalam mangga atur nuhun. Jadi sebelum manusia datang, bumi ini sudah ada gempa, sudah ada tsunami. Jadi tidak ada hubungan dosa dengan tsunami. Sebelum manusia datang aja sudah ada gempa, maka nggak ada manusia mau buat dosa ataupun tidak, gempa sudah ada, tsunami sudah ada, betul? Itulah ciri orang tak beragama. Dia bilang tidak ada hubungan gempa dengan dosa. Pusing kami dengar ceramah. Memang pengajian ini kalau makin malam makin gitu ya. Ada orang-orang yang berkata bahwa gempa dengan tsunami tidak ada hubungannya dengan orang yang berkata begini, syahadatnya mesti diulang karena batal tauhidnya, dianggap alam ini tidak diatur oleh Allah, padahal gempa, tsunami, angin puting beliung itu atas kuasa innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Gempa di bumi bergoncang, gempa di bumi. Tapi kalau gempanya di laut, di bawah dasar laut itu gempa, maka air itu bergoncang. Air yang naik ke darat itu disebut dengan, dari bahasa Jepang itu menyebutnya tsunami. Makanya ditulis itu TS, tsunami. Kalau laki-laki sumanto. Sama apa? Itu semua kuasa Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kalau musibah itu datang, dia tidak hanya menimpa yang zalim-zalim saja. Andai naik, na'udzubillah, andai naik air laut itu ke darat, digulungnya, apa bisa dibedakan mana yang sholat, mana yang tak sholat? Rata semua dengan tanah, habis. Walaupun ada beberapa wali-wali Allah, orang-orang soleh yang diselamatkan, tapi ingat, itu mesti kita selamatkan negeri ini dengan amar ma'ruf nahi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka berbuat mungkar. Kalau tidak kamu lakukan, la yusikanna ya ba'dallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu, kalian akan datang beramai-ramai ke tanah lapang berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan karena kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah. Makanya nanti kalau ada perempuan pakai celana pendek, tidak menutup aurat, ditegur sama temannya, hai kamu pakai jilbab, apa urus saya? Badan saya, yang masuk angin saya, yang kembung saya, ketiak-ketiak saya.
Kenapa kamu ngurus? Memangnya nanti kalau datang angin yang mati kau aja, aku mati juga. Kalau kau aja mati tidak apa-apa. Janganlah kasar gitu, boleh lembut. Kalau nanti kau mati juga. Bagaimana cara taubat anak durhaka? Yang kita bicarakan tadi laki durhaka. Ini yang ditanya anak durhaka. Setelah orang tua sudah meninggal lagi, tak sempat minta maaf. Apakah taubat masih ada? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hai orang-orang yang ibumu sudah meninggal dunia, balik dari sini ziarah. Tidur dulu, besok pagi. Besok pagi ziarah. Ketika sampai di tempat makam itu, yang pertama kau ucapkan salam. Tarik nafas. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa kumul afiyah. Kalau tak hafal gerak-gerakkan mulut. Alangkah baiknya saudaraku yang punya duit, buatkan baliho sebesar ini. Kira-kira sebesar ini berapa cetaknya Ustaz Karni? 200 ribu setahun bisa tahan. Tuliskan doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wa mustakhirin nas'alukumul afiyah. Di sudut buat coblos nomor caleg. Daripada kalian gambar foto sangkut-sangkut pokok kayu, lebih banyak manfaatnya, betul? Saya ngajari aja. Nah, selesai baca doa, datangi kuburnya, baca kul huwallah 3 kali. Kenapa kul huwallah 3 kali? Karena satu kul huwallah sepertiga Quran. Kalau baca 3 sama dengan khatam Quran. Falak sekali, Nas sekali, Quran sekali. Allah sampaikanlah pahala bacaanku kepada almarhumah emakku. Doakan dia, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madakhalaha. Tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa kita. Ya Allah, lapangan kubur emakku, jadikan dia taman surgamu. Jangan sampai aku tak sanggup minta tolong. Nah, balik dari situ pergi ke tempat panti anak yatim, sedekah, bawa nasi bungkus. Assalamualaikum Pak yatim. Ya, berapa orang anak yatim sini Pak? Ada sekitar 100 Pak. Keluarkan, aku mau sedekah almarhumah Mak. Semuanya? Enggak, 3 bungkus saja. Ummi matat, makku sudah mati ya Rasulullah. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah pahalanya sampai apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah Sa'ad. Nama sahabat Nabi yang emaknya meninggal itu namanya Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Bersedekah Sa'ad. Ayyus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi kolak durian. Kalau air minum saja sampai, apalagi asam pedas, gulai lemak. Sampai begitu fakir miskin memakan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, meleleh di air liur, meleleh di tenggorokannya, mengalirlah ke makam emak ayah kita. Makanya bersedekah. Yang masih hidup berbakti kalian. Saya bangga melihat anak muda perkasa tetap berotot pakai tatu. Apa itu tatunya? I love my mom. The best, mantap. Kalian yang lajang-lajang, waktu kalian mau meminang perempuan, mesti kau berani katakan kepada dia, I want to marry you. Aku mau menikahmu, tapi kau akan jadi to be a second woman. Apa? Kau bilang aku second? Aku ingin kau menjadi perempuan yang kedua. Kalau begitu kau duda. Ibuku nomor 1. Aku milik suamiku. Katakan, aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Maka kau yang berbakti, kau juga akan dapat anak-anak yang berbakti. Tapi engkau yang tidak berbakti, waspadalah.
Kenapa orang bisa lama dapat jodoh? Amalan apa yang bisa mendekatkan jodoh? Langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu bagian dari tak. Saya disediakan air minum. Itu air minum saya dengan satu kotak. Itu punya saya kan? Punya saya atau tidak? Tapi saya tak ada usaha untuk mengariknya, membuka botolnya dan menuangkannya ke mulut. Cuman menganga aja. Bisa masuk. Begitulah takdir itu. Makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bukan Jabariyah, kita bukan Qadariyah, kita bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tidak ada itu takdir. Jabariyah mengatakan tidak ada itu usaha. Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir ada, tapi ada al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Kalian yang lajang-lajang berusaha, kau kenapa tak cari? Kalau memang kata Allah ada dia bos. Sampai mati kau tak begini. Usahalah. Datang ke kiai, kiai santrinya banyak. Kiai, saya sudah selesai S1 kiai. Saya datang sini. Datang. Jangan kalian datang petantang-petenteng. Datang anak muda langsung ke rumah perempuan. Bapak, aku pinang anakmu dengan bismillah. Kau makan bismillah dulu. Kalian bawa lah beki, bawa kiai, bawa Ustadz Karmen. Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima bawa tuh. Harus ada usaha. Berusaha aja, nggak mau berdoa, sombong. Berdoa aja, nggak mau berusaha, pesong. Maka orang yang selamat dari sombong dan pesong harus ada ikhtiar antara usaha dan doa. Baca surat Yasin tiap malam. Habis baca surat Yasin bertawassul, ya Allah, bibarakati surat Yasin, dengan kemuliaan surat Yasin mudahkanlah urusan jodohku. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah, illa yassarahullah, maka Allah mudahkan. Kemuliaan surat Yasin. Baca tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin. Dibacakan pada perkara yang sulit, susah mati, bacakan Yasin, gol langsung. Susah jodoh, bacakan Yasin. Susah bisnis usaha, dipakai orang santet, dukun, warung, bacakan Yasin. Makanya ibu, kalau bapak tuh sakit, bacakan Yasin. Yasin. Kau mau aku mati ya? 2 gendang ya bang. Kalau abang berhenti main Mobile Legends ini sehat abang. Kalau abang lanjutkan juga entahlah. Saya petugas lapangan. Pada saat ke lapangan kadang tak ada musola karena daerah itu mayoritas non muslim. Ketika masuk waktu sholat kadang saya numpang di rumah non muslim. Apa hukumnya Pak Ustaz? Ju'ilat lil ardu masjidah. Semua tanah boleh tempat sholat kecuali yang ada najis. Masuk ke rumah non muslim, nampak di situ air tergenang. Air apa nih? Air kencing anakku. Tak boleh, najis. Lantainya bersih, keramik, dipel sama pembantunya tadi, kita bentang sajadah sholat, tak apa-apa. Tapi mungkin tidak najis, tapi ada simbol-simbol agamanya. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu pada yang tak meragukanmu. Tapi di luar rumahnya ada pokok jengkol, rimbun. Di bawah itu apa? Aku mau sholat di sana. Oh, kau sepelekan rumahku ya? Bukan begitu bro. Aku sholat di bawah pohon itu terasa lebih khusyuk. Sholat di tanah lapang, sholat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selesai salam baru kawan ngasih tahu kiblat salah. Saya tanya dulu. Selama sakit almarhum abah ana tak bisa sholat. Bagaimana cara mengganti sholatnya? Kalau tidak bisa sholat tegak maka didudukkan di Kalau tak bisa duduk di kursi maka baring ke arah kiblat. Kalau tak bisa baring ke arah kiblat maka telentang pakai isyarat mata. Tak bisa telentang, baru kita sembahyangkan. Kalau puasanya tinggal bisa digantikan puasa. Man mata, siapa yang meninggal,
wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya kalau puasa. Tapi kalau sholat enggak, tak ada qadha sholat. Maka adik kita, kakak kita, sahabat kita, tetangga kita kalau di rumah sakit, jangan ke rumah sakit nengok orang sakit bawa jeruk. Mana ada orang sakit makan jeruk? Habis jeruk itu dimakan satpam. Nah, mohon maaf Pak Satpam, bersedekah baik silakan. Kalau menengok orang sakit, bawakan tanah, ambil tanah, cium. Kalau ada bau kencing kucing, campakkan. Tapi kalau tak ada bau bersih, bawakan untuk tayam. Mereka di situ tak bisa mandi, yang di ruang ICU mana bisa mandi? Oh, kenapa tak sembahyang? Aku tak mandi. Kenapa tak mandi? Kata dokter, kalau mandi mati. Ajarkan dia tayamum. Tepuk sekali, pukul ke wajah. Tepuk lagi, pukul ke tangan. Debu dibagi 3. 1 buka. Debu 1, 2, 3. Cincin sama jam dibuka. 1, 2, 3. Sambung. 1, 2, 3. Tidak pakai kumur-kumur. Masukkan tanah ke sini. 1 kali tayamum untuk 1 sholat. Mereka yang di rumah sakit itu ingin sholat, dia selama ini berbuat dosa, banyak maksiat, dia ingin sholat, hatinya tak tenang. Ala bidzikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Bagaimana cara tobat, benar-benar tobat nasuha supaya istiqomah menjalankannya di sisa-sisa hidup? Karena saya mau hijrah Pak Ustaz. Yang pertama, mandi tobat. Mandi tobat itu cuma apa Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu cuma apa Pak Ustaz? Nah, anak 3 tak tahu mandi wajib. Sini dekat sungai kan? Pergi ke jembatan. Tadi kami lewat waktu mau ke keraton. Pergi jembatan, niat. Aku niat mandi tobat lillahi ta'ala. Insya Allah. Bukan cuma dosanya hilang, kau hilang sekali. Sesudah bersih, sholat sunat usolli sunnatat taubat. Arah kiblat, arahnya penting. Mana kiblat? Usolli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iftitah Fatihah ayat. Aku tak hafal iftitah Pak Ustaz, baru tobat. Fatihah aja langsung. Fatihah pun tak hafal. Hah? Oh, ini Fatihah tak hafal. Fatihah ayat apa aku hafal? Inna ataina, itu. Inna ataina kal kausar. Ayat yang kedua lupa Pak Ustaz. Sah. Satu ayat pun sah. Nah, habis itu tasyahud, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau bisa menetes air mata lebih bagus. Tapi bagi yang udah berbini, jangan nangis kuat-kuat, nanti terbangun. Abang nangis kenapa? Banyak dosa. Mana ada dosa kita? Kita kan langsung nikah, ta'aruf nikah, bukan sama engkau, sama mantan. Habis tamat riwayat. Apa penyebab sholat selalu mengantuk? 2 kemungkinan. Pertama setan, kedua cacingan. Rasanya di Ketapang tak mungkin ada orang cacingan, karena di sini dekat laut ikannya mati sekali. Kalau di Jakarta ikan mati 6 kali, di Kuali aja kadang 2 kali. Goreng hari ini, besok goreng sekali lagi. Di sini ikan segar-segar, udang segar-segar, tak mungkin kurang gizi. Berarti karena setan. Oh, kalau gitu salah, jahat setan itu Pak Ustaz. Setan tak usah kaji lagi, itu memang sudah SOS, standar operasional setan. La tiatnakum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an sama'ilihim, dari kiri. Setan datang dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Serius betul setan, serius dia mau masuk neraka. Makanya kalau ada orang sekali dakwah berhenti,
Kata setan, aku aja mau masuk neraka seserius ini, kau mau masuk surga santai. Surga mana tempat kau? Oleh sebab itu maka lawan setan, lawan. Kalian yang muda-muda lawan setan, yang udah tua tak juga bisa melawan setan, kapan lagi? Oleh sebab itu maka tuh, yang pertama lawan. Yang kedua, buat komunitas hijrah. Bangga kita ketika ketemu komunitas. Tadi Ustaz Somad sebelum ceramah kita foto-foto dulu. Kenapa? Komunitas hijrah, anak muda, panitia, prima hijrah. Kalian juga gitu.